Bentar ya, sebentar. Udah jam 10. Apa? Bentar, saya lagi ngubungi dosennya. Map. Bucil. Halo. Apa Mel? Ngantuk. Terus, Aku warek. bentar ya. Sudah ya, yang kita mulai. Iya, raise hand-nya di ini. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kimia ya. Makasih anak-anak. Hari ini pertemuan kita yang pertama. Sambil menunggu temannya yang belum hadir, kalian bisa mengisi presensi di Google Classroom yang Ibu sudah bagikan kemarin ya. Ini untuk ngecek suara dari Bu Diana. Ibu minta semuanya on kamera ya sekarang. Di on kameranya dulu. Iya, Bu. Iya, Bu. Di on kameranya sudah. Ya. Satria, Reva, Lila, Herlina, Jelita, Rika. Ya, apa ada kendala? Email dia on kameranya. Ya. Terima kasih. Sudah diisi presensinya. Ini saya lihat sudah lengkap ya. Ada Satria, Imelda, Reva, Lila. Ya. Anak, itu kameranya kok belum di on ya? Untuk Imelda, Lila, Rika, Sudah, Bu. Jelita. Sudah, Bu. Sudah. Sepertinya di sini, di saya kok nggak kelihatan ya. Sinyalnya mungkin, Bu. Oh, sinyalnya. Ya. Selamat datang di kelas kimia. Saya terima kasih sekali kalian bisa masuk. Ini jam 10, jamnya kita belajar kimia ya. Nanti 1 jam ke depan, semoga kalian semua dimudahkan. Sebelum pembelajaran berlangsung, sebaiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini dilancarkan, dimudahkan, dan mendapatkan ilmu yang barokah ya. Oke, yang tadi duluan join, saya lihat sepertinya
Satria? Gangguan sinyal ya, Rek? Iya, Bu. Sebentar. Gangguan sinyal ini ya. Iya, Bu. Maaf ya. Nggak apa-apa, Bu. Masih ada gangguan mungkin di tempatnya Budi. Gangguan. Apa sudah terlihat sekarang? Sudah ya? Udah, Bu. Nana? Iya, Tadi Bu. sudah dipimpin doanya Tidak karena jelas, tadi Bu. maaf gangguan sinyal Ibu mungkin putus atau gimana Pak kalian? Udah ya Satria? Halo? Jelita? Dengar Bu Diana? Iya, Bu. Benar, Bu. Iya. Mohon maaf, apa tidak terdengar ya? Ini karena Bu Diana nggak ada respon dari kalian dari tadi suaranya. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Benar, Bu. Oke. Jadi ini maaf sebentar. Mohon maaf Bu Aryani dan Bu Wiwi, kayaknya saya gangguan sinyal ini. Jadi agak error nggak bisa. Nggak apa-apa Mbak, nanti lama-lama bisa. Ya, ya. Ya perlahan-lahan. Ya enggak apa-apa ya. Ya. Oke, ini udah mulai baik ya. Yes, terima kasih tadi apa kita mulai lagi berdoanya ya? Saya nggak Iya, Bu. ini. Ya. Ya. Oke, Satria dimulai. Dimulai berdoa. Baiklah, kita mengawali pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa menurut yang masing-masing. Mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih Satria sudah memimpin doa buat kita. Anak-anak, karena ini pertemuan kita yang pertama dan kalian baru saja bergabung di SMK 2 Singosari, tentunya belum mengenal Bu Diana ya. Ya, jadi Ibu perkenalkan diri, nama Ibu Diana Farida. Ya, kalian bisa memanggilnya dengan Bu Diana. Jangan panggil Budi saja ya, karena nanti salah orang ya. Jadi panggilnya Bu Diana. Nah, untuk kalian mungkin saya absen dulu. Satria Putra hadir ya. Imelda Astrianti, Reva Revita, hadir Bu. Lila Indriani, Hadir, Bu. Tio Ramadia, Hadir, Bu. Yoheber, Hadir, Bu. Jelita, Rika. Bu. Ya. Hadir, Bu. Tio. Ya. Oke, Hadir. terima kasih banyak. Hari ini kita baru pertama, jadi kalian berarti belum pernah tahu pembelajaran kimia, ya kan? Dulu waktu di SMP mungkin belajarnya IPA. Padahal di dalam IPA itu terdiri dari biologi, fisika, dan kimia. Ya, untuk memulainya, oh ya, sebelum kita memulai, kayaknya
Ibu harus tes suara kalian deh. Ya, kita tes suara karena tidak jarang sekali atau tidak pernah upacara di masa pandemi ini ya. Kita harus membatasi pertemuan, makanya kita bertatap maya. Lalu kalian harus terus menjaga kesehatan kalian. Karena sekarang ini beritanya di Malang malah masuk zona merah lagi. Ya, jadi banyak pasien-pasien COVID, saya minta kalian jaga kesehatan, makan yang bergizi. Nah, supaya lebih semangat, saya ingin kalian menyanyikan lagu Hari Merdeka. Bisa berdiri sambil menyanyikan. Tahu ya Hari Merdeka? Lagunya 17 Agustus tahun 45. Ya, dipimpin Ya tahu. Randy. Ayo, Randy yang mengaba-aba 1, 2, 3. Ayolah kita menyanyikan lagu 17 Agustus dengan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 17 Agustus hari kemerdekaan, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka, kali merdeka, tak merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih banyak ya, semangat ya. Ya, itulah para pejuang kita saja bersemangat untuk memerdekakan negara. Nah, kita sebagai generasi muda ya harus bersemangat juga ya dalam belajar tentunya dalam membangun negara. Oke, kita mulai saja. Bu Diana, share screen dulu ya untuk materi kita pagi ini. Sebentar. Ya. Sudah kelihatan? Belum. Belum, Bu. Sudah terlihat belum? Belum, Bu. OTW. Belum, Bu. Sabar. Masih belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah terlihat. Ya, yang pertama ini Ibu masukkan adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini di masa pandemi, Ibu hanya mengingatkan bahwa kita pertama harus jaga jarak, ya. Sering cuci tangan pakai sabun, sedia hand sanitizer, terus makan makanan yang bersih, seimbang antara sayur, dan terus rajin olahraga. Hello-nya tidak usah bersalaman dulu, terus gunakan uang elektronik, dan kalau sampai rumah setelah dari luar itu langsung mandi. Nah, ini kebiasaan kita di masa pandemi. Ya. Selalu diingat ya, Nak. Nah, Iya, sekarang Bu. saya ingin menanyakan tentang kimia. Apa sih itu kimia?
kemarin di SMP nggak ada kan? Adanya IPA. Nah, kimia itu apa yang kalian ketahui tentang kimia? Coba Kimia adalah dijawab. Satrio, perubahan. kimia Kak? Perubahan. Perubahan. Oke. Wah, ini yang sudah baca bahan ajar mungkin ya. Terus? Zat beracun, Bu. Apa itu? Mengidentifikasi dan Racun, mengukur ya. sifat dan wujud. Oh, iya, iya. Ada yang bilang bahan beracun, ada yang bilang perubahan. Apa? Ada yang bilang Obat-obatan. apa itu ini? Obat-obatan. Obat-obatan, ya. Kadang-kadang kalau kita bilang, ini obat kimia, jangan deh minum terlalu banyak obat-obat kimia, berbahaya. Nah, ini ada pandangan orang yang seperti ini ya. Dia menganggap kimia itu bahan beracun, sehingga mereka itu inginnya hidup serba herbal. Itu memang hidup herbal bagus, cuman pemahaman dia tentang kimia ini itu kurang gitu. Artinya kimia itu sebenarnya ada juga hal-hal yang baik. Artinya banyak kimia memberikan peran-peran yang baik ya. Kimia itu sangat erat dengan kehidupan kita, kehidupan manusia. Contohnya saja dari kalian menghirup udara nih. Nah, udara itu tahu nggak zatnya apa? Udara. O2. Oksigen. Oksigen. Tahu oksigen. Oksigen itu adalah kimia ya. Lalu yang dikeluarkan itu apa? Karbon dioksida. dioksida. Dikeluarkan itu adalah gas CO2. Nah, itu kimia. Nah, Ibu akan kasih lihat bahwa kimia itu dekat sekali dengan kita. Jadi kalau beranggapan bahwa kimia berbahaya, itu yang sebagian. Sebagian lagi itu adalah malah bisa mempertahankan hidup kita ya. Nih, mulai dari bangun tidur, kita menghirup udara, terus kita mandi. Mandi itu ada sampo, ada sabun. Ini produk apa? Kimia. Produk kimia ya. Ini produk kimia. Kita dibuat praktis instan oleh para ilmuwan kimia, menemukan ini sehingga kita mandi itu tidak seperti zaman yang belum ada kimia. Kalau belum ada kimia mungkin kita mandinya pakai apa? Daun, pakai bunga. Ya. Kalau sekarang sabunnya ya udah warna-warni, terus harum Bermodern. ya. Lalu kita makan. Ini makan ini ada bahan-bahan kimia, mulai dari susu, jus, ada kalsiumnya, ada vitamin C-nya, vitamin D. Ini masuk ke dalam tubuh kita, bermanfaat apa tidak? Bermanfaat ya. Bermanfaat sekali. Jadi kimia itu juga banyak manfaatnya. Di ikan, di sayuran, di roti. Nah, ini kalau kita sakit, kita kalau sudah nggak kuat nahan, biasanya kita minum obat. Obat ini ya, itu adalah produk kimia. Peran ilmu kimia di bidang farmasi. Ini bekerja sama mungkin dengan orang kesehatan, dokter, ya. Nah, menemukan obat lalu diproduksi. Dan kita sebagai manusia jika sakit biasanya dianjurkan mengkonsumsi obat untuk mengurangi rasa sakit dan menyembuhkan. Ya. Nah, selanjutnya kalian kan ke sekolah kebanyakan pakai sepeda motor. Oke, Tio, ini apa? Ini gambar apa menurutmu? Tio. Bensin, ya betul. Bensin itu didapat dari mana? minyak bumi.
Minyak bumi. Minyak Ya. bumi. Kalau minyak bumi baru digali atau ditambang, itu belum bisa digunakan langsung ke sepeda motor kalian. Nah, itu harus mengalami pemisahan dulu ya. Namanya nanti pemisahan destilasi bertingkat. Nanti kita akan mempelajari pemisahan ini di pertemuan ketiga ya. Jadi yang sekarang Ibu terangkan bahwa kendaraan bermotor itu butuh bensin. Bensin itu adalah bahan kimia juga ya. Jadi begitu eratnya kehidupan kita dengan kimia. Banyak keuntungan-keuntungan yang didapat, banyak peran-peran yang didapat. Kalau ada sesuatu yang tadi dikatakan berbahaya, beracun, nah itu penggunaan kimia yang tidak tepat. Artinya mungkin penyalahgunaan ya, atau berlebihan. Nah, sesuatu yang berlebihan biasanya menimbulkan sesuatu yang merugikan. Jadi penggunaannya harus, misalnya saja kayak garam. Garam itu kan bisa meningkatkan cita rasa makanan ya kan, kalau pakainya sesuai atau sesuai porsi. Tapi kalau berlebihan bagaimana? Bagaimana kalau masakannya berlebihan garam? Keasinan. Darah tinggi. Kalau keasinan enak nggak dimakan? Enggak. Enak. Ya, tidak ya. Jadi bahkan bisa menimbulkan penyakit kalau terlalu banyak garam. Ya, oke. Nah, ini selanjutnya yang kita pakai di masa pandemi, mana lebih efektif, butuh virus itu dengan sabun atau dengan sanitizer? Menurut kalian mana yang lebih efektif? Sabun. Ya, dengan hand sanitizer itu kurang efektif. Tapi dilihat lagi nanti penempatannya ya. Artinya kalau sabun itu kan harus ada air ya. Jadi memang lebih efektif untuk membersihkan tangan yang dia itu kotor maupun yang agak kotor. Tapi kalau hand sanitizer itu untuk tangan yang kotor tidak bisa untuk membunuh virus-virus atau bakterinya. Jadi ini hanya dipakai untuk tangan yang agak terlihat kotor. Lalu kalau hand sanitizer mungkin kita gunakan di tempat-tempat yang tidak ada air ya. Jadi kita butuh membersihkan tangan juga. Oke, itu sekilas tentang kebiasaan di masa pandemi. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu materinya tentang sifat materi dan perubahan materi. Nanti yang pertama melalui mengamati bahan tayang dan perubahan materi, diskusi, terus studi literatur, kalian bisa menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia dengan benar. Lalu yang kedua, kalian bisa mengamati bahan tayang, sifat dan perubahan materi, lalu diskusi nanti, lalu studi literatur, kalian bisa mengidentifikasi sifat fisika dan sifat kimia ya. Lalu yang ketiga, kalian nanti melalui percobaan sederhana, lalu diskusi dan studi literatur, kalian nanti bisa menganalisis perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, itu tujuan kita. Selanjutnya, nah ini judulnya wujud sifat dan perubahan materi. Nah, coba lihat gambar ini. Apa wujud dari ketiga gambar di bawah ini? Oke, Randy, ini Iya, gambar Bu. apa? Batu. Batu. Apa wujud batu? Padat. Padat, betul. Lalu ini gambar apa? Air. Air. Wujudnya apa? Cair. Oke. Yang ini jelita. Ini gambar apa? Balon.
udara. Ini apa wujudnya? Wujud di dalam balon udara berupa oke, betul, berupa gas. Nah. Berikan selain benda-benda di sekitarmu. Sekarang saya akan tanya ke Imelda. Imelda, apa benda padat di sekitarmu yang kamu ketahui? Sebutkan 2. Kursi sama buku. Imelda, kursi? Iya, Bu. Iris. Ya, kurang terdengar jelas suaranya. Bisa diulangi? Iya, Bu. Oke, untuk yang benda cair, coba dijawab Pradipta. Oli sama minyak. Oli sama minyak, ya betul. Terus kalau yang gas, Rika? Obat nyamuk semprot itu, Bu. Obat nyamuk. Obat nyamuk apa? Obat nyamuk semprot. Oh iya, obat semprot. Ya, kalau obat nyamuk bakar itu posisinya di padat ya. Iya, Bu. Ya, selain itu apa yang gas? Satu lagi? Pewangi ruangan. Pewangi ruang. Oke. Ya. Ya. Ya, nah, ini ya anak-anak. Dapatkah kalian membedakan ketiga wujud zat tersebut? Yang pertama padat, cair, dan gas. Maksudnya padat, ukurannya tetap. Jadi kalau dipindah-pindahin ke manapun, itu ukurannya akan tetap ya. Satu ya ukurannya. Lalu kalau zat cair, kalau dipindahkan, ukurannya tetap tidak? Tetap Mengikuti bentuknya. Mengikuti wadah. mengikuti wadah. Oh iya. Mengikuti bentuk wadahnya. Kalau dipindahkan ke wadah yang lain, bentuknya mengikuti. Tapi kalau ukurannya tetap. Misalnya gelas ibu isi 500 mili. Maka kalau dipindahkan ke botol, dia akan tetap 500 mili. Ya. Cuman bentuknya dia akan berubah menjadi Sesuai wadah. botol ya. Nah, terus yang gas gimana? Ukurannya berubah. Ini maksudnya apa? Siapa yang bisa jelaskan? Mengikuti bentuk wadahnya. Ya, itu mengikuti bentuk wadahnya kalau dipindahkan. Kalau mengikuti bentuk wadahnya, gas misalnya dari tabung kecil kita pindahkan ke tabung besar. Nah, itu ukurannya juga akan berubah. Ngikutin ya. Tabungannya juga akan berubah. Oke. Selanjutnya. Nah, ini bagaimana susunan dan jarak antar partikel zat padat, cair, dan gas? Coba Lila, ini bagaimana kamu lihat, perhatikan, dan amati ini susunannya gimana nih, yang padat? Rapat dan Susunannya teratur, gimana? Bu. Rapat dan teratur. Dan teratur. Oh iya, Dan teratur. barisannya rapat ya? Iya, Bu. Betul sekali. Lalu yang cair, coba Reva gimana ini cair? Susunannya cair apakah kurang- masih teratur? Kurang teratur. Tapi rapat. Kurang teratur. Jadi dia kurang teratur ya, dan kurang rapat juga. Lalu yang gas gimana? Gas, Satria, yang gas ini gimana? Kalau yang gas, saya Ini kan dia tariknya jarang-jarang ya. ya sangat rendah. Bu. Susunannya dulu, susunannya gimana susunannya? Partikelnya sangat lemah.
Sangat lemah. Oke. Sangat lemah, lalu susunannya pun sangat Tidak teratur. sudah Tidak teratur. teratur dan berjauhan. Selanjutnya, ya kalau sudah mengenal itu, ini kita masuk ke sifat materi, ya. Sebelum masuk ke sifat materi, coba. Sebelumnya kalian pasti mengenal materi itu apa? Materi itu adalah yang kalian sebutkan tadi semuanya itu adalah materi. Padat, cair, gas itu adalah materi. Nah, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa, itu materi. Segala Tempat di ruang. di ruang, Segala sesuatu yang memiliki massa yang memiliki dan massa menempati dan ruang. menempati ruang. Dan menempati ruang. Nah, ini kalau kalian lihat sesuatunya itu berarti semua yang ada di dunia ini punya massa. Zat padat punya massa ya, bisa ditimbang. Zat cair punya massa, juga bisa ditimbang namanya berapa. Nah, kalau gas bisa nggak ditimbang? Punya massa tidak? punya. Ada yang nggak bisa? Punya. Bagaimana caranya? Kamu LPG. menimbang gas atau apa buktinya bahwa gas itu bisa atau memiliki massa? Coba Gas saya LPG itu. jelaskan. Gas LPG, Bu. Apa gas LPG? Ketika masih baru, itu Bagaimana? terasa Jelaskannya. dan jika gasnya habis mulai ringan gas LPG-nya. Oh iya, jadi kalau gas LPG itu ya kamu bagus ya, jadi ngerti. Kalau waktu kita baru beli, kita angkat itu berat, kan ada tulisannya 3 kilo, 5 kilo. Begitu sudah dipakai, habis kita angkat lagi gasnya kok lebih terasa ringan. Nah, di situ sudah tahu bahwa gas itu memiliki massa, ya, punya massa. Dan dia menempati ruang. Nah, di ruangan ini bagaimana kita bisa tahu ada gas atau ada udara? Caranya gimana? Kita Coba Reva bisa seperti kayak kita kipas gitu, Bu. Oh iya, betul. Kita kipas-kipas terasa udaranya. Nah, itu bahwa ternyata di ruangan ini tuh ada udaranya. Ya. Ada gasnya. Lanjutnya, tadi kita masuk ke sini. Nah, sifat materi. Sudah kita tahu materi itu semua benda, semua yang ada di alam ini, termasuk kita juga ini materi ya. Lalu apa yang membedakan sini? Kalian lihat gambar apa ini? Jus. Ini adalah sirup. Ya, boleh jus. Sirup ini adalah jeruk dan apa? Jus strawberry. Strawberry. Nah, antara jeruk dan strawberry. Kalau kamu lihat sirup jeruk dengan sirup strawberry, dilihat dari segi penampilannya, bukan dirasain ya. Nah, begitu lihat, oh sudah tahu. Itu terlihat dari apanya? Perbedaannya. Warna. Di warna. Warna. Ya. Warna jeruk itu kuning, ya. Kuning. Warna strawberry Orange, kuning. Merah. Merah. nah, benar sekali. Merah. Yang itu yang jeruk orange biasanya. Nah, ini berarti fungsi perbedaan tersebut yaitu perbedaan warna yang tampak pada mata kita, fungsinya adalah Rasa. untuk menentukan bahwa ini adalah
Rasa jeruk Bedakan rasa. ini adalah rasa Strawberry. jadi berupa sifat materi. Jadi melalui mata kita bisa tahu sifatnya. Ini namanya adalah sifat fisika, ya. Ingat, dengan mata, jadi sifat fisika itu bisa kita ketahui melalui panca indera. Ya, jadi unsur-unsur kimia pun juga punya warna-warna yang khusus, ya. Seperti sirup-sirup ini juga. Jadi begitu mengenal warnanya, misalnya kayak besi. Besi itu warnanya bagaimana? Silver. Besi warnanya bagaimana? Hitam keabu-abuan. Silver atau abu? Ya, betul. Abu mengkilap, agak mengkilap gitu ya. Nah, kalau emas gimana? Emas. Kuning metalik. Kuning. Emas yang kita terang. pakai, yang kita pakai. Kuning metalik. Warna emas biasanya orang bilang gold ya. Emas kuning metalik, betul, kuning metalik. Nah, itu menandakan bahwa tahu ya. Jadi kalau dikasih nih yang cewek-cewek mungkin dikasih perhiasan atau terbuat dari besi atau terbuat dari emas, kelihatan sekali dari fisika saja kita tahu bahwa itu adalah emas, itu adalah besi. Nah, lalu oh ya, nanti di LKPD yang sudah dituliskan itu ada tabel yang kalian harus isi antara perbedaan emas dengan bisanya ya, perbedaan emas dengan besi kurit, karena ini memang sering terkecoh ya. Besi kurit itu hampir sama warnanya dengan emas. Akan dikatakan di pasaran bahwa besi kurit itu emas palsu, ya tiruannya emas. Jadi kalian bisa studi literatur. Di sana kalian lihat apa sih perbedaannya, mulai dari warna, titik gedurnya, ya, terus kerapatannya, nanti kalian isi. Ya, sifat materi yang berupa sifat fisika adalah sifat yang bisa kita lihat langsung melalui panca indera, bisa kita tahu bagaimana sifat fisika dari suatu zat. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, Tidak. Tidak. Nah, habis dari tadi saya bilang bahwa sifat fisik itu bisa dengan panca indera, maka di sini ada juga yang kita bisa tahu dari indera penciuman, yaitu bau. Apa itu bau sih? Ya. Apa itu bau? Pernah mencium bau apa? Bau masakan. Bau parfum. Ya, bau itu. Jelita? Jelita yang mau. Oh, mencium bau parfum, sering mencium bau parfum. Saya ini kebetulan adalah gambar apa yang sebelah sini? Cuka. Cuka. Ini tuh. Juga. Yang ini dua botol parfum. Apakah kalian pernah mencium bau dari kedua benda di samping ini? Nah, Ya. Apakah baunya berbeda? ya. Beda. Berbeda, ya. Jadi baunya ini berbeda, makanya kita bisa tahu, oh ini cuka, oh ini nah, dari situ kita tahu sifat materinya yaitu sifat fisika. Nah, sifat fisika tidak hanya dari warna dan bau. Jadi sifat fisika itu bisa kita kenali jika benda itu dari ciri-cirinya gitu ya. Nah, yang ini adalah teknik untuk mencium bau zat kimia. Kalau kalian mencium bau zat kimia, jangan langsung dari botolnya gini, nah itu akan berbahaya karena banyak zat kimia juga yang mengeluarkan gas, jadi nanti bisa mengganggu kesehatan, bahkan bisa menimbulkan kematian ya kalau kalian menciumnya langsung seperti ini. Nah, caranya itu tekniknya adalah dengan agak memberikan udara ya, agak angin, nanti akan
tercium oleh indera penciuman kita, jadi lewat aliran udara. Paham? Ini Iya, teknik Bu. dalam Iya, mencium. Bu. Kalau indera perasa boleh kita gunakan untuk menentukan sifat kita. Tapi sebenarnya tidak etis, karena kalau nanti bahan kimia dengan indera perasa kita bisa menimbulkan bahaya jika bahan-bahan itu adalah bahan-bahan yang sangat reaktif. Ya kalau nyicipnya cuman ini sayur asam, ini sayur sop, ya nggak apa-apa. Kalau yang dirasa jeruk sama stroberi, ya juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang nanti yang dirasa itu sulfat, terus nanti yang dirasa itu asam yang terlalu korosif, nah ini atau asam pekat, kamu bisa menimbulkan bahaya pada lidahmu. Oke, nah ini perubahan wujud. Perubahan wujud merupakan juga sifat fisika, karena coba kamu perhatikan ini dari batu es, terus ke gas, terus ke cair. Nah ini adalah perubahan yang bisa balik lagi, ya. Mulai dari es mencair, balik ke batu es lagi, itu bisa. Jadi perubahan fisika yaitu salah satunya perubahan wujud. Apakah dia menimbulkan zat baru? Tidak. Anak-anak? Tidak. Tidak, Tidak, Bu. ya. Tidak menimbulkan zat baru. Ya. Tetap dia dalam sifat-sifat air, ya. Cuman yang berbeda adalah wujudnya. Nah, ini sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika tidak melibatkan perubahan apapun. Tidak ada zat yang terbentuk, zat baru tidak. Dan sifat kimia itu berkaitan dengan pembentukan zat baru. Kalian lihat ini adalah kertas yang dibakar. Ya. Kertas sebelum dengan kertas sesudah dibakar, apakah sama warnanya? Tidak, Bu. Beda. Tidak, Bu. Tidak sama. Jadi tidak sama. Lalu zatnya pun berbeda. Apakah abu tadi bisa dikembalikan menjadi kertas? Tidak bisa. Tidak. Tidak. Ada yang bisa mengembalikan abu menjadi kertas? Tidak. Nah ini merupakan kata kuncinya ya. Jadi perubahan kimia itu perubahan yang tidak dapat balik. Produknya itu hasilnya setelah mengalami perubahan itu tidak sama dengan zat awalnya. Nah, di sekitarmu kira-kira apa sih yang perubahan fisika? Contoh-contohnya? Fisika misalnya yang tidak berubah bentuk, yang fisika anak-anak ya, seperti misalnya es mencair kan, kalau yang fisika seperti itu. Nah ini yang sering terdapat di bengkelmu, ini adalah perbengkelan, jadi kamu nanti bisa lihat di sini bahwa di sana terjadi korosi. Korosi itu adalah bagaimana penampakannya? Ada apa di sini? Berkarat. Terbentuk Berkarat. perkaratan ya, betul, terbentuk karat. Terbentuk karat ini berarti tidak bisa kita katakan perubahan fisika, dia adalah perubahan Kimia. 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 Perubahan apa ini anak-anak? Kimia. Ya. Kimia. Nah, Ibu sudah bagi kelompok kalian. Ya, kelompoknya kelompok 1 Satria Email, kelompok 2 Reva Lila Randy, kelompok 3 Jelit. Maaf, nggak dengar. Untuk mengerjakannya melalui WA grup kalian bisa mendiskusikannya. Ya, saya Ibu mulai dari sekarang ya.
Kalian diskusi untuk mengerjakan LK-nya. Kan? Baik, Bu. Nanti Ibu akan cek ke masing-masing kelompok. Ada yang gangguan sinyal, jadi harus di off ya kameranya dia. Silakan dikerjakan waktunya 10 menit. Untuk grupnya Lila gimana? Kelompok 2 ada kendala? Tidak, Bu. Tidak, Ya, Bu. dikerjakan tahap demi tahap ya. Iya, Bu. Itu yang di terakhir ada eksperimennya. Kalian bisa mengerjakan berbagi tugas dengan temannya. Oke, ini saya ke kelompok 3. Kelompok 3, ya gimana kelompok 3? Ya, ini lagi diskusi. Ya, kelompok 3 dikerjakan satu persatu ya, mulai dari yang pertama, apa itu materi, disiapkan nanti presentasinya juga. Iya, Bu. Kelompok 1. Oke, ya, kelompok 1. Ini masih sibuk dengan kamera. Sambil dikerjakan ya, Rika, Satria. Gak apa-apa kalau bagi-bagi tugasnya. Sambil diskusi mana yang ada kendala. Ya, mulai diskusi. Meja kursi buku. Kalau berdiskusi bekerja sama dengan baik, insya Allah semuanya bisa dijawab ya. Eksperimennya mudah-mudah kok itu kalian bisa mengerjakan ini. Oke. Langsung ditulis ke Word aja ya anak-anak ya. Iya, Bu. Yang kelompoknya sudah siap. Bahan-bahannya tadi sudah disiap untuk eksperimennya. Sudah, Bu. Kelompok kedua, yang kelompok 1. Sudah, Bu.
Ya, sudah. Ya. Ya, itu Reva lagi diskusi dengan kelompoknya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ada kendala tidak? Kesulitan. Saya lihat sih di ya, kerjakannya dengan teliti. Kalau ini di bahan ajar baca, lalu praktikumnya juga hati-hati ya, karena tadi menggunakan lilin. Tolong lebih berhati-hati karena itu api berbahaya, bisa pelan-pelan. Iya, Bu. Oke, ini kelompok satu. Masuk ke suplemennya ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Yang udah menggunakan eksperimen gula, ya, gimana hasilnya? Kamu bisa coba yang kelompok 2 kalau sudah kamu bisa foto mungkin di share di WA-nya. Oh, bahannya lilin. Oke. Itu kalau yang lila seperti karamel, tapi kalau terus kamu panaskan, ya ini kalau terus kamu panaskan, nanti lama-lama akan menjadi hitam sekali. Ya, jadi kayak padatan. Iya, Bu. Mungkin gulanya ini terlalu banyak. Oh, terlalu banyak. Ya, lama nunggunya ya. Mungkin kalau untuk sampel, kita kalau di lab, itu kalau untuk sampel ya dengan sedikit ya. Jadi tidak dengan masa yang banyak. Ya. Untuk mengidentifikasi, kita sedikit saja. Kelompok lila kelompok 2 tadi, yang kelompok 3 oke, segala sesuatu yang besar, ruang, ya betul. Cipta job yang prestasi. Iya. Nah, ini dari kelompok 3. Ya, gulanya dihaluskan sampai menjadi diingat waktunya ini kurang sedikit ya. Kelompok 2. Nah, kelompok ini kelompok Reva. Ya, sampai hitam sekali. Betul. Itu kalau lama-lama dia akan jadi padatan keras. Jadi kelompok 1, saya lihat kelompok 1. Ya, ini kelompok 1 ngerjakan gula sebelum dihaluskan. Ya, pintar. Oh, ya. Bila sudah dihaluskan, nah dia akan seperti tepung ini ya. Seperti tepung gula. Nah, kalau sering lihat tepung gula ini seperti ini, ukurannya lebih halus. Tapi namanya tetap gula ya.
Nah, ini berarti perubahan apa ini? Perubahan fisika apa perubahan kimia? Coba. Kimia. Fisika, Bu. Iya. Fisika, ya betul, Itu betul, yang drop. betul. Ini jadi karamel. Oke. Oh. Ya. Oke. Yang sudah nyoba eksperimen dengan soda kue dan cuka siapa ya? Kelompok berapa ini? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1. Kelompok 1 sudah mulai. Ya. Coba kelompok 1. Email sama Email. Ya, ya. Iya, Bu. Untuk yang tabel-tabel perbedaan antara zat padat, cair, dan gas, kamu kan bisa membacanya di bahan ajar ya. Literatur ada, bisa browsing juga, dan dibaca dulu, dipahami, baru dituliskan. 1, 2. Nah, ini memanaskan apa? Kelompok 1 nih siapa nih? Satria, Saya. apa yang kamu lakukan ini? Mengerjakan apa nih? Ya, foto yang kamu share barusan. Bakar lilin itu loh, Bu. Oh iya, iya, iya. Ini bakar lilin ya, Rika ya. Bakar lilin, potongan lilin dibakar dia akan menjadi seperti itu ya, cairan lilin. Nah, coba kamu nanti itu kamu diamkan dulu, setelah dibakar kamu diamkan apa yang terjadi dari lilin yang cair tadi, apakah dia tetap seperti itu atau dia berubah, dan kamu bisa amati ya. Oke, waktunya kurang berapa nih? 3 menit. Kalau sudah selesai, bisa kamu kirim dulu jawabannya ke WA Budiana ya. Bisa kirim. Atau kamu kirim ke grupmu sini, nanti Budiana bisa buka. Dilihat. Burung. Ya, ini dari kelompok 1, kelompok 2 mengerjakan apa ini? Kelompok 2 masih loading ya. Oh, sama, mengerjakan lilin yang dicairkan. Kelompok 3. Ada kendala nggak anak-anak? Lancar? Tidak, Bu. Ya. Tidak. Ini kalau yang di kelompok 2 ini dibiarkan terus dipanaskan terus, nanti dia akan hitam ya ini. Kalau kamu lanjutkan terus, ya, oke, betul. Ini maksudnya apa ini? Ya, ya betul. Ya, udah berapa persen nih waktunya? Tinggal 2 menit kita langsung presentasi. Kalau kamu udah selesai, kalian udah selesai. Ya. Menghitam, ya. Itu ya. Jadi kalian mana? Nah, sudah siap? Apa sudah selesai yang dituliskan? Randy, bagaimana kelompokmu? Kelompok 1 tinggal 1, Bu. Oh, tinggal 1, ya. Kelompok Randy, kelompok berapa nih? 2 ya? Iya, Bu, sebentar. Di sini selesai. Oke. Terus ya, kelompok
Anak-anak ke pengerjaannya dan urutkan, jangan diacak ya. Nanti kita presentasikan. Saya minta diwakili satu kelompok untuk mempresentasikannya. Nanti sesuai dengan nomornya, nanti dengan kelompok yang lain. Yang kelompok 3 apa udah selesai? Kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 3 itu jelita. Ya, udah. Sudah, Bu. Lancar pengerjaan eksperimennya? Sudah, Bu. Oke. Ya, Pradipta, kelompokmu sudah beres ya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, boleh dipresentasikan. Saya minta dari kelompok 3 dulu. Nah, oke, boleh di-share screen jawabannya. Siapa yang mau share nih? Jelita, Bu. Oh, Jelita. Jelita, Bu. Oke, Jelita. Jelita yang ngetik tadi. Ditunggu. Yang tidak berbicara, tolong mikrofonnya dimatikan ya, di-off-kan. Ya, Rio, Iya, Bu. terus Adita, ya udah. Supaya tidak bingung di sini. Oke, ini dari kelompok. Sebentar, Bu. Ya, nggak apa-apa. Enggak. Sinyalnya masih nge-lag. Sinyalnya masih nge-lag. Ya, sabar. Pelan-pelan. Tapi ini di rumah ya? Di rumah kan? Pakai wifi ya? Iya. Kalau pakai wifi mudah-mudahan bisa ya. Sudah, Bu. Ini sudah, Ibu. Sudah. Yang lain sudah nampak belum? Kalau di Bu Diana belum ini? Belum, Bu. Sudah, Bu, sudah. Pakai WA. Ya, alhamdulillah. Saya bisa keluar. Nah, ke atas kan lagi? Ya, mulai dari atas. Nah, tolong dibacakan. Tolong dibacakan, Jelita. Materi sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Oke. Setuju tidak? Yang lain? Yang kelompok lain? Nomor satu ini sama? Iya, Bu, Nah, setuju. sama. Tadi sudah jelas ya bahwa materi itu segala sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Yang nomor 2? Oh, ini gambarnya memang sengaja Ibu samakan dari yang kita paparkan tadi. Jelita, ya. Suaranya kok kurang ini ya, kurang keras. Balon udara memiliki wujud. Ya. Ya. Lanjut yang ke nomor 3. Contoh lain dari wujud padat adalah kursi, meja, HP penggaris, dan besi. Ya. Contohnya minyak, oli, aseton, pewangi pakaian, dan sirup. Ya, betul. Yang gas, Yang parfum ruangan, oksigen tabung, nitrogen, obat nyamuk yang semprot, sama LPG. ya. Lanjut ke nomor 3. Nanti biar nomor 4 dilanjutkan sama kelompok lain. Yang nomor 3. Ini sudah setuju ya? Semua yang dituliskan sudah benar.
Nomor 3 ini partikel materi zat padat, cair, dan gas itu seperti apa? Oke. Dibacakan hasilnya. Gantian Bu Pradipta. Oh ya, Pradipta, monggo Pradipta. Nggih, Bu. Zat padat, partikel yang teratur, jarak antar partikel yang sangat dekat dan rapat. Zat cair, partikel yang kurang teratur dan kurang rapat. Zat gas, Oke. partikel berjauhan, gaya tarik menarik antara partikel sangat lemah. Ya, jadi terlihat dari gambar tadi ya bahwa terdapat perbedaan jarak partikel, terus susunannya. Lanjutkan Pradipta untuk yang di tabel perbedaan zat padat, cair, dan gas. Oke, Jelita, coba digantikan. Ya, Oh ya, Pradipta ya. Oke, lanjut Pradipta. iya, Bu. Wujud bentuknya Bentuk padat, wujud padat bentuknya Wujud. tetap. tetap, cair mengikuti wadahnya, gas mengikuti wadahnya juga. Bentar, Bu. Volumenya tetap, cairnya tetap, volume gas mengikuti wadahnya. Diteruskan sama Jelita, Bu. Diana dengar. Ini sepertinya Bu Diana. Bu Diana ada gangguan. Iya. Ya. Sudah selesai. Diteruskan sama Jelita, Bu. Ini sepertinya ada gangguan. Ya, sama Jelita. Oke, Jelita diteruskan. Untuk pemampatan, wujud padat adalah sulit dimampatkan. Cair dapat dimampatkan, kalau gas mudah dimampatkan. Ya. Massa jenisnya besar, massa jenis cair sedang, massa jenis gas tidak ada. Oh ya. Ya. Untuk Gerakan antar partikelnya. padat sangat kuat. Yang cair Ya. tidak begitu. Kalau gas partikelnya sangat kecil. Untuk susunannya, padat susunannya teratur, gas sangat tidak teratur. Dan letaknya padat berdekatan, cair agak renggang, kalau gas saling berjauhan. Untuk gerakan partikel padat tidak bisa bergerak bebas, cair bergerak bebas berpindah-pindah tempat, gas bergerak sangat bebas. Sudah, Bu, terima kasih.
Diana, Janat. Mendengar suara saya tidak? dengar Bu. Terdengar. Dengar Bu. Benar, Bu. Sudah Iya. kedengaran. Dengar, Bu. Ya, Jelita tolong di stop share screen-nya. Gantian dengan kelompok lain. Ya. Untuk kelompok 1, ya siap ya. Kelompok 1 gimana? Bisa share Yap. screen-nya sekarang? Tidak bisa Bu, kayaknya gangguan Bu ini. Gangguan juga ya? Oh iya, iya. Ini di Bu Diana Iya. juga kadang-kadang gangguan, suka lemah sinyalnya. Coba sih kamu kirim lewat WA, nanti Bu Diana coba sharekan dari sini ya. Kalau bisa, mudah-mudahan bisa. Ya Bu. Ya. Bisa. Ya. Lihat WA-nya. Oh, ya. Ya, kamu udah kirim, Ibu coba. Satria tadi kelompok berapa ya? Kelompok 1 ya? Satu Bu, sudah saya kirim Bu. Kelompok Oh, 1 ya. Bu. Sebentar. Saya kirim. Kelompok 1. Ya. Bentar ya, saya lihat dulu di jawaban kelompok. Oh ya, kelompok 1 udah masuk. Bentar, Ibu coba share-nya. Mana agak butuh waktu ini bukanya. Ya. Waktunya tadi kita sudah sampai nomor berapa, 3 atau 4 ya? 3 Bu. Bentar. Nomor 3 ya. Nanti dibaca ya untuk Satria. Nah, itu ini. Oke. Nah, ini punya kelompok 1. Sudah kelihatan belum? Belum Bu. Belum Bu. Belum, Bu. Belum ya? Sudah Bu. Ya? Ya. Sudah. Oke. Kelompok 1 jawab. Nah, sekarang masuk ke ini kelompok 1 tadi. Oh ya, sudah sama. Lalu kelompok 1 mulai dari sifat materi. Ini ada emas murni, ada besi pirit. Ya, kamu bacakan. Iya Bu. Bentar. Untuk emas murni warnanya itu kuning metalik, sedangkan untuk besi pirit itu warnanya kekuning-kuningan atau kuning pucat. Untuk kerapatan emas murni 15,5 sampai dengan 19,3. Sedangkan untuk kerapatan besi pirit itu kerapatannya 5,1. Untuk lebur dari emas murni adalah 1064, sedangkan untuk titik lebur besi pirit adalah 5,1. Untuk kelarutan dalam air daripada emas murni adalah tidak dapat larut di dalam air. Sedangkan untuk besi pirit larut dalam air dan terurai menjadi oksida besi dan sulfat. Untuk kekerasan asam Ya. untuk kekerasan emas murni itu adalah 2,5 sampai dengan 3. Sedangkan untuk besi pirit kekerasannya adalah sampai dengan 6,5. Sudah Bu, gantian Bu. Oke, gantian. Jadi di nomor 5 ini Monggo, Bu, pertanyaannya email. apa aja sifat fisika? Nah, sifat fisika terdiri dari apa saja? Waduh, ini kok nulisnya wudus. Wujud kali ya? Salah nulis ya? Oh alah, cepat-cepat. Oke. Ini wujud ya. Ya, dibacakan. Sifat fisika terdiri dari Sifat fisika terdiri dari wujud zat, Ya, ya. salah ketik Bu.
Fisika terdiri Sifat fisika karena Ya. sifat fisika dibedakan menjadi Sifat ini udah dibaca nih kimia. email Udah email? kimia A mudah terbakar, B mudah meledak, C berat. Iya. Hah? Belum. D berkarat, E busuk dan asam. Oh iya, musik dan asam. Itu adalah sifat kimia. Jadi kamu sudah lihat tadi di LKPD gambar-gambarnya ya, bahwa sifat fisika dan sifat kimia itu berbeda. Ya, terlihat dari sini. Nah, yang nomor 7, perubahan fisika. Nah, ini jawabannya apa? Ya, coba kelompok 1 ini saya lihat. Coba dipresentasikan kelompok 1 ini maksudnya apa ini? Kita coba dipresentasi maksudnya apa? Anak-anak, Ya, Bu. Ya, Bu. mendengar suara Bu Diana tidak? Ini karena Ya, Bu. kedengaran ya? Ibu Diana Ya, tidak Bu. gangguan sinyal. Kedengar. Dengar, Bu. Dengar ya? Jadi yang dibacakan Rika sudah Dengar, Bu. sampai selesai? Yang dibacakan Bu. Rika? belum. Oh, udah ya? Ya, kalau saya lihat tadi jawaban dari kelompoknya itu benar. Jadi ada perubahan materi, terjadi perubahan fisika di wujud es menjadi cair. Jika suhunya dinaikkan lagi, dia akan menjadi uap. Lalu dari uap, dia jika diturunkan kembali suhunya, maka dia menjadi reaksi pengembunan, maka dia menjadi cair lagi. Jika diturunkan lebih rendah lagi suhunya, maka dia kembali menjadi es batu. Ya, seperti itu adalah perubahan fisika. Jadi zatnya masih tetap sama, yaitu senyawanya adalah air. Ya. Oke, saya stop dulu ini. Yang terakhir adalah kelompok 3. Kelompok 3 sudah bisa besar ini atau Mas bantu Ibu juga? Kelompok 3 tadi sudah, Bu. Sudah, Kelompok Bu. 3. Nah, kelompok 2, apa dibantu juga ya? Iya, Iya, Bu. bisa Ya, dua. itu karena jawaban kalian udah di sini. Coba sih. Lihat dulu. Oke. Ibu siapkan dulu jawabannya untuk kelompok 3. Atau bisa dari sini? Nggak bisa ya?
Saya lihat ya, 3, kelompok 2. Saya salah terus. Kelompok 2 jawabannya sudah masuk. Terus dulu ya. Oke. Ibu setting dulu ya. Kelompok 2. Allah. Kelompok 2 ini. Temannya siapa aja, Ren? Dila sama Reva, Bu. Dila sama Reva. Ini pada nggak bisa share ini gimana ini? Jadi Ibu nanti ini Gangguan, kalau Bu. sinyalnya gangguan memang begitu ya. Biasanya kan lancar ya. Bu. Oke. Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Ini dari Masih kayak kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 yang udah di eksperimen. Udah melakukan tadi semua? Sudah. Keluar belum? Udah, oke. Lila, dibacakan Lila Sudah, Bu, eksperimenmu tadi. Ya. Tolong dibacakan eksperimenmu. Eksperimen. 1 gula ditumbuk. Hasilnya gula halus perubahan ukuran. Untuk perubahan materi, itu perubahan secara fisika. Lalu gula dipanaskan, menghasilkan padatan hitam karbon. Perubahan materinya terjadi perubahan kimia. Oke. Selanjutnya yang kedua eksperimennya hasilnya. Potongan lilin dipanaskan, menghasilkan cairan lilin perubahan bentuk. Untuk perubahan materi itu terjadi perubahan fisika. Oh iya. Cairan lilin ya, jadi terjadi perubahan bentuk. Maksudnya seperti itu. Perubahan fisika. Lalu lilin yang dibakar gimana? Sumbu lilin menghitam dan keluar asap dan terjadi perubahan kimia. Lalu yang ketiga. Dan untuk air cup timbul endapan putih di dasar tabung. Oke. Terjadi perubahan kimia. Yang keempat. Yang keempat juga dengan soda kue. Timbul gas CO2 dan terjadi perubahan kimia. Oke, terjadi perubahan kimia. Ya, jadi ini sudah semua dilakukan ya tadi ya anak-anak ya. Yang lain apa sama hasilnya? Yang lain sama tidak? Sama ya? Ya, dari jawaban-jawaban kalian tadi bahwa Ibu bisa mengatakan kalian itu sudah bisa membedakan antara perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Jadi di sana kalau kalian lihat kalau perubahan kimia itu akan terbentuk apa? Terbentuk zat baru ya kan? Untuk zat baru. Paham ya? Nah, Nana ini karena waktunya juga sudah tinggal sedikit dan Ibu sudah lihat tadi jawaban kalian itu sudah sama semua dan menghasilkan eksperimen yang hasilnya sama, maka tidak ada kendala di sini. Kalian sudah bisa tahu mana yang perubahan fisika dan mana yang perubahan kimia. Nah, kalian dari semua ini yang kita lakukan itu sebenarnya ada manfaatnya. Dan yang kita tahu di kehidupan kita pun reaksi-reaksi kimia yaitu perubahan kimia itu juga digunakan di industri, ya? Iya, Bu. Oke. Ibu stop sharing dulu ini. Ya. Oke. Jadi misalnya kayak sekarang kita makan tempe. Tempe itu kan dari reaksi fermentasi ya, dari kedelai berubah menjadi tempe. Ini adalah perubahan kimia. Lalu apa lagi? Nah, yang perubahan kimia yang manfaatnya ada kita rasakan. Tahu. Tahu, betul. Jauh-jauh dari tempe, tahu. Terus ya industri tahu. Jadi banyak ya. Kalau yang di perubahan fisika, misalnya itu adalah kayu gelondongan, kita rubah jadi apa? Kursi. Meja itu adalah perubahan
Perubahan apa, Tio? Fisika. Fisika, ya. Fisika. Kalau roti membusuk, itu perubahan apa? Rotinya berjamur, perubahan apa? Kimia. Kimia. Jadi sudah paham ya, kalau kimia sama fisika itu bedanya. Kalau perubahan kimia itu zat yang setelah berubah itu tidak bisa dikembalikan ke semula. Oke, anak-anak, terakhir kita buat kesimpulan ya. Bisa dibacakan kesimpulan. Siapa yang mau? Kelompok 3 diperlihatkan kesimpulan yang sudah kamu buat. Apa bisa share screen-nya untuk ya kelompok 3? Kesimpulan hari ini yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita tentang sifat materi dan perubahannya. Sudah di-share, Jelita? Anak-anak sudah lelah ya? Sekarang sudah masuk waktu mau Jumatan ya, bentar lagi kita salat Jumat. Sebentar lagi ini ngambil kesimpulan, setelah itu kita akhiri. Iya, Bu. Oke. Kesimpulan bisa dibacakan kelompoknya Jelita. Saya minta tolong sama Abed. Ini apa sudah mulai OTW Jelita? Share screen-nya bisa apa ada kendala? Jelita. Bentar, Bu. Oh ya. Ya, jadi anak-anak manfaatnya itu dari perubahan materi sudah kita rasakan sehari-hari sebenarnya dekat dengan kita ya. Pembuatan tape itu adalah juga dari proses perubahan kimia ya, jadi proses fermentasi. Jelita, ada kendala untuk share? Kok belum keluar ya share-nya? Ini Bu cari baru di-download. Ya, yang laki-laki nanti siap untuk sholat Jumat setelah ini. Oh ya, anak-anak, sambil menunggu kesimpulan yang dipaparkan oleh Jelita nanti, kita sambil menunggu. Oh ya, ini sudah mulai masuk. Apa yang dibuat kelompok kalian? Saya lihat. Masih cari Ayo. Belum keluar ya? Bisa dibuka, Bu ya? Oh, yaudah, kamu kirim dulu ke Bu Diana, nanti Bu Diana yang buka dari sini, ya? Kalau nggak bisa, nanti Bu Diana yang sharekan dari sini. Tapi kirim dulu lewat WA. Ini Sudah aku. bisa belum? Itu nggak bisa ya? Sudah boleh belum? Bisa, belum bisa, Ibu. Oh ya, kamu stop screen-nya dulu, biar Ibu Diana yang ini kan. Atau mungkin langsung dibacakan saja ya, oleh siapa? Abed, bisa dibacakan secara lisan saja, sambil menunggu saya share screen-nya. Abed?
Sudah bisa apa belum? Abed, langsung dibacakan bisa? Apa yang kamu simpulkan dari Ya, Bu. temanmu tadi? Ya, mulai dari apa itu sifat materi ya. Sifat materi dibagi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu apa? Ya, sifat fisika itu adalah Sebentar, Bu. Oke. Ini karena banyak gangguan ya kita di pembelajaran daring ini. Ya, anak-anak, sinyal itu sangat berpengaruh sekali dalam pembelajaran daring. Jika sinyalnya tidak bagus, ya seperti kita ini sering menghadapi kendala. Sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan pembentukan zat baru. Ya. Lalu kalau sifat fisika? Sifat fisika adalah ciri suatu materi yang dapat diamati tanpa merubah zat-zat yang menyusun materi tersebut. Ya, betul sekali. Itu jadi kesimpulannya untuk sifat fisika dan sifat kimia. Lalu yang sifat perubahan kimia dan perubahan fisika? Oh ya, sambil menunggu ini bisa dibacakan. Langsung ke yang kedua, yaitu mungkin yang tadi dibaca, sifat yang berkaitan dengan pembentukan zat baru. Untuk yang saat keduanya, perubahan fisika mungkin ya? Iya, Bu, perubahan Oke, fisika. Abed, diteruskan. Ya, ini kita diburu waktu sudah. Perubahan fisika adalah perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat atau senyawa baru. Ya, lalu Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat jenis yang baru. Ya, jadi perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Itu intinya. Nah, ini ciri-cirinya ya, kamu sudah sebutkan. Ciri-cirinya apa kalau perubahan fisika dibaca? Tidak terbentuk zat jenis baru. Zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula dan hanya diikuti perubahan sifat fisika saja. Oh ya, betul. Dan perubahan kimia tadi melalui eksperimen kamu dapat apa aja tadi sini terjadi perubahan? Warna, suhu, terbentuk gas, suhu, terus terbentuknya endapan. Ya. Zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Iya, betul sekali. Jadi melalui eksperimen tadi yang kalian lakukan dan mengerjakan LKPD tadi, Ibu rasa semua jawabannya sudah benar, baik kelompok 1, 2, dan 3, pekerjaan kalian cukup baik, sangat beruntun, dan diskusi kalian juga cukup baik dengan teman-teman ya. Jadi penguatannya dari saya, kesimpulannya bahwa perubahan fisika dan perubahan kimia itu perbedaannya adalah jika perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, tetapi hanya terjadi perubahan bentuk, ukuran, tapi kalau di perubahan kimia itu akan terjadi terbentuknya zat baru, dan zat baru tersebut yang dihasilkan itu adalah tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula, ya seperti itu. Nah, anak-anak nanti setelah pembelajaran ini kalian lihat Google Classroom. Di Google Classroom ada evaluasi yang harus kalian kerjakan, itu ada 10 soal evaluasi tentang sifat fisika dan sifat kimia, terus perubahan fisika dan perubahan kimia kalian kerjakan. Ibu tunggu jawaban kalian sampai jam 4 ini aja ya. Jadi kalau lewat dari jam itu maka nilainya ya. Anak-anak jaga kesehatan kalian dengan sering-sering keluar, belajar yang rajin, lalu makanan yang bergizi, ya. Terus sampai ketemu, kita minggu depan lagi ketemu di kimia di jam yang sama dengan materi yang selanjutnya adalah klasifikasi materi. Jadi materi ini nanti dibagi dalam 3 bagian, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Nanti kita akan pelajari itu. Nah, dari yang tadi Ibu paparkan, kalian cukup sangat bekerja sama dan sangat bagus sekali, terutama buat Jelita ya, yang bisa menangani untuk share screen-nya, terus
untuk Tio yang semangatnya menunggu walaupun ini mau Jumatan, udah buru-buru ya. Saya terima kasih, Iya, kalian Bu. semua sangat membanggakan bagi saya. Dan jangan lupa terus beribadah ya. Sampai ketemu minggu Iya, Bu. depan. Ibu minta kalian saling juga ya. Assalamualaikum. Ibu akhiri sekarang ya. Oh, bentar dulu anak-anak. Kita kan belum berdoa ya. Ayo kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Lupa saya. Mohon maaf. Ya kita karena tadi saya bicarakan Tio. Nah, Tio sekarang yang memimpin doa. Oke? Untuk berdoa. Sebelum pembelajaran kita berakhir, marilah kita berdoa untuk penutup. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kerjasamanya. Alhamdulillah lancar walaupun ada kendala-kendala sebelumnya. Ya, maklum gangguan sinyal dan lain-lain. Alhamdulillah teratasi. Sampai ketemu minggu depan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan live ya anak-anak. Boleh live dari room ini ya. Ya, waalaikumsalam. Boleh live satu-satu. Silakan. Ya udah. Habis udah keluar. Ya, terima kasih Bapak Ibu dosen. Ada. Ini saya stop record ya, Pak.